Hai Sobat Muda, berkah dalam. Perkenalkan, saya Gregorius Emmanuel Raya akan membawakan sebuah katekese. Nah, sebelum saya memulai katekese saya akan membacakan sebuah bacaan dari Injil Markus bab 12 ayat 13 sampai 17. Oke, sekarang silakan mendengarkan ya. Markus bab 12 ayat 13 sampai 17. Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga. Sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat." Lalu mereka bawa, maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Baik teman-teman, setelah kita mendengar bacaan dari Injil Markus bab 12 ayat 13 sampai 17, saya akan memberikan tentang refleksi yang dapat kita ambil dari bacaan, pesan yang bisa disampaikan dari bacaan Markus tersebut. Kontroversi di seputar otoritas Yesus mengarahkan kontroversi mengenai pengajarannya. Para pemimpin agama Yahudi memang sangat ingin menjatuhkan popularitasnya. Maka kontroversi digulirkan di seputar isu sensitif, yaitu pajak. Bukan karena para pemimpin agama itu tertarik menghadapi masalah sosial dari sudut iman, tetapi sebagai jebakan untuk mendiskreditkan Yesus. Orang Farisi dan Herodian dalam ayat 13, sebenarnya mereka memiliki paham politik yang bertentangan. Namun, saat itu mereka bersatu melawan Yesus, yang mereka anggap sebagai musuh bersama. Mereka ingin menghadapkan Yesus pada sebuah isu politik yang membuat mereka terpecah belah. Sejak Yudea menjadi sebuah provinsi dalam wilayah kekuasaan Roma, pemerintah Roma meminta orang Yahudi membayar pajak. Dalam hal ini, setiap kelompok di Yudea berbeda pendapat. Orang Zelot menolak membayar pajak kepada pemerintah asing. Orang Farisi membayarnya, tetapi sebenarnya sangat keberatan. Herodian rela membayar karena mereka mendukung pemerintah Roma. Bagaimana jawaban Yesus? Terperangkapkah ia ke dalam jebakan mereka? Dengan hikmat yang maha tinggi, Yesus menggunakan koin bergambar Kaisar untuk menjawab bahwa orang Yahudi seharusnya membayar pajak. Dijelaskan dalam ayat 16-17. Jika kita menikmati berbagai fasilitas yang disediakan pemerintah, maka kita wajib mendukung dengan membayar pajak. Jawaban Yesus ini menolong para pembaca Injil Markus untuk memahami bahwa kekristenan tidak mengajarkan perlawanan terhadap pemerintah. Kewajiban kepada Allah tidak begitu saja menghapuskan kewajiban kepada pemerintah. Begitu pula sebaliknya. Di dalam ayat 17, berikan pajak kepada pemerintah, tetapi persembahkan hidupmu kepada Allah. Kita harus patuh kepada pemerintah kita, namun kepatuhan itu tidak boleh mengurangi ketaatan kita kepada Allah. Allah lah Sang Raja yang harus kita taati sepenuhnya. Nah, setelah kita mendengarkan refleksi dari bacaan Markus bab 12 ayat 13 sampai 17, saya ada beberapa aksi yang mungkin bisa memperteguhkan iman kita. Yang pertama, kita sebagai masyarakat harus mampu mengambil bagian di dalam lingkungan masyarakat. Contohnya seperti ikut serta dalam kerja bakti, mengikuti pemilihan umum, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita harus banyak bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita
dan kita harus memanfaatkannya itu ke arah yang positif. Contohnya seperti membantu orang yang berkesusahan. Yang ketiga, menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita. Toleransi antar umat beragama dan suku bangsa. Nah, baik teman-teman, sekian katekesi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Berkah dalam. Sampai jumpa di lain waktu.